Tuntun Pandang FM di mana saja kalian berada. Ya, bertemu bersama saya Muhammad Peri, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM. Yang mana Pojok IKM ini adalah talkshow yang mana kami kerjasama ya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kominfo ya dan juga Radio Tuntun Pandang ya. Dan tentunya di hari ini kami di Talkshow Pojok IKM ya, kami live Facebook di LPPL Tuntun Pandang dan juga kami live record YouTube di LPPL Radio Tuntun Pandang FM 102,3 MHz dan nanti juga ada Reels-nya di IG atau Instagram-nya di Radio Tuntun Pandang ya. Dan siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini rekan dengar yaitu ada Bapak Yayan Noperi ya. Nah, jadi beliau ini adalah owner Pempek Nopiana Angsau. Jadi langsung saja kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ditanya kabar sih kayaknya sehat aja ya Pak ya. Sehat aja. Iya, dilihat dari senyumannya Bapaknya nih ya kan. Ya. Cuma tadi agak oleng karena salah alamat. Agak oleng ya, salah alamat ya. Oke, nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting sudah sampai ke sini kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi beliau ini nih sudah bisa dilihat ya rekan-rekan di live Facebook kami. Nah, Bapak Yayan seperti apa rupanya gitu kan ya. Nah, tapi kalau warga Playahari kayaknya nggak asing lagi deh ya yang sering beli empek-empek ini ya rekan-rekan ya. Peri pun juga ya sudah nggak asing sama beliau ya karena setiap sore habis pulang kerja sering beli pempek Bapak juga. Nah, kalau sore-sore itu kadang sama mbaknya, nah yang jualin gitu kan ya. Nah jarang lihat masnya, tapi kadang ada juga lihatnya. Ini sedang betianan rancak di rumah aja. Rancak di rumah aja ya sekarang. Oke, Om mungkin boleh dikisahkan dulu nih atau dijelasin dulu kepada masyarakat apa sih Pempek Nopiana Angsau ini dan bagaimana Pian membangun usaha ini dari tahun berapa gitu? Saya datang ke Kalimantan Agustus 2019, lebih tepatnya akhir itu. Zaman COVID nih ya? Iya. Sebelum COVID. Yeah. Jadi sebelumnya udah ada ngulun dulu yang di sini. Ngulun di sini, jadi orang tua meninggal semua dan ulun masih bekerja di Jarum semalam itu. Jadi ada adik ulun satu yang masih bujang, itu seorangan aja di rumah. Jadi ulun memutuskan untuk gimana caranya tetap berusaha mencari uang tapi bisa merangkul dekat dengan keluarga gitu. Nah, dan ditawari adik ulun yang satu di sini udah jualan pempek tapi masih pakai Honda semalam tuh. Oke. Oke, ulun resign dari Jarum. Lalu ulun membuka usaha di sini, alhamdulillah langsung. Tapi pertama ulun di Balerjo semalam tuh. Balerjo ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, 45 tahun lah ya. Ya lumayan sudah ya. Alhamdulillah ya. Berjalannya ya. Berjalan, alhamdulillah. Masyarakat Playahari khususnya Tanah Laut atau bahkan membeli ulun yang dari Kintab juga banyak, dari Banjar juga ada. Jadi intinya orang Banjar ketujuh dengan produk yang ulun olah ini, yang ulun sajikan di sini. Dan lebih pengenalan lagi, ini produk makanan dari Palembang nih Mas. Iya. Asli makanan khas Palembang. Kalau di sana setiap bukan di pojok-pojok lagi, setiap deretan lah itu banyak yang berjual ini ya. Oke ya. Jadi Om Yayan ini dari Palembang atau dari Jawa mungkin? Dari Jawa ya? Kalau saya pribadi saya dari Lampung. Oh dari Lampung. Keluarga-keluarga kayak Kai ini itu di Lampung. Istri saya sendiri Lampung juga. Tapi saya lama tinggal di Oki, Palembang. Oki Palembang ya. Makanya Palembang dengan Lampung itu cuman begandeng aja. Jadi untuk pempek ini ya sama. Sama aja. Ya, di Palembang khasnya pempek, di Lampung juga banyak orang yang berkesinambung gitu. Jadi pempek juga. Pempek juga yang dijual belikan ya di sana ya. Oke. Nah, seperti itu ya rekan dengar kisah awalnya nih Mas Yayan ya kan. Jadi ingin merangkul keluarga lah ya kan yang jauh ya di Kalimantan ini ya kan. Nah, walaupun beliau ini di Lampung ya tadi ya, tapi ke
Kalimantan ya Om ya, untuk merangkul sebuah keluarga tadi. Karena memang dari bapak ibu juga sudah meninggal ya kan, udah nggak ada. Jadi ada adik yang di sini ya kan, yang jualan ya pokoknya datangin adik aja deh gitu ya. Nah dan alhamdulillahnya ada usaha nih ya. Dari adik ya Pak ya, yang diteruskan oleh Pak Yayan juga. Sebujurnya ini usaha dari almarhum ibu. Gitu. Dari dulu ulun bujang, ini udah berjualan seperti ini. Tapi kan namanya udah berkeluarga dulu itu, jadi gimana ya untuk mencari pandangan lain, makanya saya ikut perusahaan. Tapi terkendala karena keadaan yang seperti demikian, ya akhirnya kembali ke laptop lagi. Alhamdulillah bisa dibanggakan lah gitu aja Mas. Iya, diaplikasikan juga ya. Nah, secara langsung ya kepada masyarakat di Tanah Laut nih rekan-rekan ya. Nah jadi ini suatu hal yang memang luar biasa sih dari Om Yayan gitu kan ya. Ini juga bisa meneruskan dari ibu lah gitu kan ya. Nah ibu. Jadi ini ada sudah ya kan basicnya lah Mas ya, untuk mengolah si empek-empek ini tadi ya kan. Kalau empek-empek ini kan tadi ya dari Palembang ya rekannya. Nah, jadi kan pasti ada belajarnya juga ya kan, khususnya ya alhamdulillahnya Masnya belajar dari ibu. Nah, almarhum ya kan ya. Mas, kenapa nih namanya empek-empek Nopiana Angsau? Apakah nama anak, nama istri atau gimana nih? Atau gimana? Empek-empek Nopiana Angsau ini namanya? Ini lebih ke tadinya teman. Nah, dari teman ke teman, jadi yang sering menunggu outlet itu kan istri ulun. Iya ya. Nah, Sidin namanya Viana. Viana. Viana gitu lah ya. Jadi untuk lebih ke familiar aja Mas. Jadi nyaman orang menyambat Noviana. Berarti kan patuh. Oh ini empek-empek nih berjual nih. Mbak Viana, nah gitu kan, lebih ke situ aja. Jadi ini kalau mendengar Mbak Nopiana gitu ya, berarti berjual empek-empek. Biar agak familiar gitu. Iya, agak familiar ya kan untuk warga masyarakat ya di sekitaran sini kan, juga di luar sana rekan-rekan ya. Nah, Om, kalau boleh dijelaskan produk empek-empek ini apa aja varian-variannya nih? Apakah memang ada yang mentah kayak yang dijual gitu kan ya, atau yang sudah masak saja gitu? Sebetulnya kalau ulun ini menjual kalau untuk habis produk itu yang setelah dicetak jadinya seperti ini. Nah, ini sebetulnya bukan frozen. Bukan ya? Bukan frozen. Kami menciptakan produk yang sekali masak habis. Habis. Namun kalau untuk di frozen ini tahan aja untuk empek-empeknya ini 3-4 hari tahan. 3-4 hari ya. Empek-empeknya ya. Iya. Empek-empeknya karena ini tidak mengandung santan ya. Dengan kalau cukanya ini cuma 1 hari. Cukanya 1 hari. Cukanya 1 hari. Ya. Dengan catatan cukanya ini tidak dicampur dengan timun. Kalau dicampur dengan timun setengah hari aja dia udah agak berlendir gitu. Jadi setiap kalau ada pelanggan untuk beli yang jauhan ya, jauh gitu loh ya, untuk beberapa hari ke depan pasti timun dipisah. Dan disarankan untuk sehari ini dihangati kalau bahasa sini ya, cukanya. Kecuali empek-empeknya ini. Kalau empek-empeknya 3-4 hari tahan aja ya kan. Di dalam kulkas ya penyimpanannya. Di dalam kulkas jangan di freezernya ya. Jangan di freezernya. Ya di bawah-bawahnya ya. Di bawahnya aja. Nah ya itu ya rekan-rekan ya. Nah jadi olahan yang mentah juga ada gitu ya rekan-rekan. Olahan yang langsung juga ada gitu ya di empek-empek Nopiana Angsau ini gitu kan ya. Nah jadi ada 2 varian nih yang ingin dijual belikan, yang sudah dijual belikan gitu kan ya. Jadi sisa kalian masing-masing nih mau yang langsung jadi kah gitu kan ya, atau yang masih mentahan. Nah, jadi kalau untuk mentahan ya silakan monggo juga ya kan. Mau goreng sendiri di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau proses pembuatannya seperti apa nih Om Yayan nih selama keseharian nih dalam mengolah empek-empek. Ini kan setiap hari nih kayaknya saya lihat juga. Ya, itu kayak gimana nih? Cara bikinnya, bahan-bahan apa yang digunakan gitu. Dari awal terutama bangun tidur langsung belanja ke pasar lah ya. Untuk bahan yang diperlukan tuh kanji yang utama, terus ada sedikit gandum, nah gitu. Untuk bumbu-bumbu emang banyak, udah ya banyak lo dijelaskan lah ya. Iya banyak banget. Untuk bumbu,
Dan yang utama juga itu ikan tenggirinya. Ikan tenggirinya. Ikan tenggiri. Ya. Oke. Ya, kami komitmen satu keluarga dari almarhum ibu juga. Emang empek basicnya ikan tenggiri. Iya. Ikan yang lain bisa. Namun dari tekstur dan bentuknya udah berbeda. Beda ya Om rasanya ya. Juga. Dari rasanya juga beda, bentuknya juga beda ya. Sekarang kita umpama ada pelanggan gitu. Ini pakai ikan tenggiri. Kita kan udah berlapar ikan tenggiri gitu lah ya. Iya. Tapi nyatanya kita pakai ikan yang lain. Tapi kan lidah nggak bisa bohong, nah gitu. Iya, intinya gitu. Berbeda ya. Nah, kita tahu nih, sering makan ini gitu kan ya. Kok rasanya beda nih? Pasti tahu ya Mas ya. Nah seperti itu ya rekan-rekan. Jadi diprioritaskan ikan tenggiri ya. Tenggiri. Nah jadi itu 1:1 kah atau gimana Om? Ikan tenggiri menyesuaikan. Maksudnya gini. Ya, untuk dipelihara ini kadang tanggal muda, tanggal Tuhan itu pengaruh juga. Pengaruh juga ya. Untuk ikan tenggirinya emang dipilet, dipilet dahulu, tulang-tulangnya dibuang, terus dihaluskan, campur adonan itu. Oke, itu sudah terima jadi aja berarti ya dari Omnya ya? Atau langsung di rumah kah? Dari rumah juga. Dari rumah juga. Pokoknya dari nol semua. Dari nol semua. Oke. Dalam 1 kali proses pembuatan ya Om, memerlukan berapa sih ikan tenggiri, berapa kilo lah gitu kan? Nah, dalam 1 kali pembuatan nih untuk dijual belikan untuk 1 hari itu. Ya rata-rata gini aja lah ya. Rata-rata kalau daging, ini dagingnya aja karena udah dipilet lah ya. Iya, dipilet. Kalau udah dipilet, itu ya kurang lebih 1 sampai 2 on lah. 2 ons ya. Itu utuh daging aja tanpa tulang-tulang udah bersih itu. Iya, itu untuk 1 ekor ikan saja ya. Gimana? Itu lebih kalau 1 ekor ikannya lebih. Jadi untuk perkiraan aja lu kan udah lembut kayak kalau dipilet lah itu lah ya. Jadi kan untuk penimbangan kan beda-beda dari tulang-tulangnya itu, buntut kepala itu udah nggak umpet lagi. Jadi murni dagingnya itu sekitar 1 sampai 2 on. 1 sampai 2 ons ya rekan-rekan. Untuk campuran tepung sekitar 2,5 kilo. Ya kanji setengah, apa tuh gandum di sekitar 3 kiloan itu. Nah, perbandingannya seperti itu. Perbandingannya seperti itu ya. Dan ditunjang dengan bumbu yang lain. Oh, itu ya. Jadi campurannya seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi ikannya gitu kan dicampur dengan kanji tadi. Sebelumnya dipilet dulu. Ambil dagingnya aja. Pokoknya dagingnya saja yang di situ ya, tanpa tulang lah pokoknya intinya gitu ya. Bunyi ngarannya dipilet sudah ya kan. Oke, kalau 1 kali pembuatan tuh Om, untuk diperjualbelikan ini berapa sih, berapa kilo lah gitu kan, atau berapa bulatan ini nih si empek-empek ini gitu? Berapa yang di setiap harinya? Apakah memang setiap harinya itu beda-beda dibawa atau gimana? Ini lebih nyamannya dijawab tuh porsian aja. Porsian gitu ya. Kalau dalam sehari-hari, hari biasa. Ya hari biasa. Belum tanggal muda, tanggal anum lah ya. Itu menyesuaikan memang kita membuatnya kan ya. Menyesuaikan. Kalau hari biasa sekitar ya 40 sampai 50 porsi ya. 40 sampai 50 porsi ya. Iya. Oke. Hari biasa. Oke. Kalau untuk hari weekend? Hari weekend itu bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Jadi anggaplah 80 sampai 100-an lah ya gitu ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau dan lebih ada lagi, ulun kan mengambil jualan juga di RTH. Nah, RTH kalau hari Minggu ya. Pasar Minggu pagi itu kadang tidak sesuai, masih tidak sesuai dengan tenaganya yang nggak kegawian lah istilahnya. Saking banyaknya nih. Saking banyaknya di sana alhamdulillah. Jadi kita mengukur kita juga. Jadi biar gimana sanggupnya Masnya gitu. Karena untuk mencari karyawan kami belum ya. Belum. Soalnya gini, ini kelihatannya nyaman, tapi ini dengan minyak panas Bang masalahnya. Risikonya jadi kalau asal mencari orang, hutannya dia takut namanya minyak panas loh katanya. Nah itu. Sekarang harus dididik bener. Didik bener ya Om ya. Nah, jadi selama ini masih berdua aja ya sama istri gitu. Masih berdua aja. Oh gitu ya rekan dengar, dibantunya gitu ya. Nah jadi belum ada karyawan lah gitu kan ya. Nah ini jadi sebelum ini masih berdua saja. Tapi itu pun sudah
maksimal ya Om ya. Udah lumayan mengguyuhkan. Ya, mudah-mudahan ya ke depan nih mungkin ada karyawannya gitu ya. Amin ya. Iya. Ini kan berjalannya waktu pasti ada planning-planning ke depan ya Om ya. Nah, seperti itu. Kalau dijualnya dengan harga berapaan Om? Ini kan biasanya ada yang paketan atau yang satuan gitu. Kalau kami menerapkan di menu, kalau yang ini matang siap saji 12.000. Dari sebelumnya sejujurnya 10.000. Tapi ya sembako ini melambung tidak terkendali. Jadi kami menaikkan cuma Rp2.000 untuk membantu belanja Mas, intinya seperti itu. Nah, untuk yang siap saji ini lain hal dengan nah kalau frozen ini kalau digoreng jadinya seperti ini. Nah, digoreng dengan kemasan seperti ini. Nah, dengan yang selam besar isi talu itik ini yang oren-oren ini. Satu, puyuhnya ada 2. Oh, puyuhnya ada telur puyuh juga. Ada 2 ini, lenjernya ada 1. Ini kalau digoreng jadinya seperti ini. Tapi kalau frozen, kalau beli mentah kan kita sebagai penjual itu kan agak nggak sibuk gitu loh ya. Ini kami jual 10.000. 10.000. Iya, kalau frozen. 10.000 untuk yang frozen ya. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan konsumen. Kebanyakan seperti itu Mas. Dia selera makan ulun kayaknya agak banyak. Nah, dia belinya berlebih. Biasanya juga ada yang mempaskan 15.000, nah gitu, sesuai dengan keuangan sidin, nah gitu kan lah ya. Jadi tidak terpaku dengan ini, kecuali hendak lakas lah ya, sambil lewat gitu lah ya. Nah itu boleh ya, seperti ini. Boleh yang frozen ya, kalau hendak lakas gitu ya. Boleh. Oke, jadi sesuai by request aja deh dia dengar di PMP Nopiana Angsau ini. Jadi kalian di situ sudah terpampang 12.000 lah. Jadi kalau kalian mau request yang 15.000 ya boleh juga gitu kan ya. Karena memang di situ ada harga satuannya Om ya. Ada yang 3.000-an, ada yang 5.000-an ya Om ya. Yang ganal ini yang Intaluitik 6.000. Nah, 6.000. Yang puyuh ini 2.500 satunya. Nah, itu ya. Lenjernya 1.000-an. Tapi kalau beli frozen itu pasti ada lebihan. Nah, intinya gitu, kuncinya itu aja. Jadi nyamannya di situ kalau beli frozen ini. Kalau beli frozen mesti ada lebihan. Ada lebihannya. Nah, berbanding dengan yang sudah dimasak ya. Nah, jadi itu ya rekan dengar ya. Untuk rekan dengar yang mau beli gitu kan ya PMP Nopiana Angsau, karena memang ya itu tadi. Nah, dari setiap olahan yang dibuat ini ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang mau makan langsung ya dibikinkan, digorengkan gitu Am ya. Nah, untuk yang mau dibawa pulang ya monggo ada juga yang versi frozennya. Nah, itu lebih banyak sedikit daripada yang sudah jadi yang digoreng tadi. Nah, Om, kalau untuk yang pembelian jarak jauh nih, tadi kan Omnya sudah bilang ke Kintab, ke daerah-daerah tetangga lah gitu kan ya. Nah, itu pengirimannya seperti apa dan juga pemesanan dari konsumen itu seperti apa biasanya sih Om dari konsumen ini kepada Om sendiri? Nah, sementara kami belum bisa lewat online. Masih beli di tempat atau pesan via WhatsApp, nah gitu aja. Gitu. Jadi untuk pembeli yang jauh biasanya menghubungi ulun dari via WhatsApp. Nah gitu, siapkan Om ini gitu, ini gitu. Jadi ya itu tadi kami siapkan. Ini tapi pelanggan rata-rata udah tahu kalau udah ini. Tahu ya. Kecuali kalau orang jauh. Angsa itu kan lintasan orang yang dari Batu Licin kan, dari Banjar, kan singgah di situ. Kecuali orang jauh. Alhamdulillah kami Pinandu aja. Oh, ini langganan atau bukan? Nah, orang jauh atau bukan? Setiap pembeli mentah kami takunakan. Ini hendak digoreng berapa lama? Nanti atau esok atau kapan gitu kan ya. Nah, itu setiap pembeli mentah gitu. Jadi takutannya nanti kalau cukanya ini lebih dari sehari, kan basi. Ya. Atau dicampur gitu kan. Ini setengah hari aja udah basi. Gitu. Jadi demi kenyamanan bersama seperti demikian. Jadi takuni dulu nih. Untuk membeli menyediakan di online belum ya. Belum. Tapi untuk WhatsApp boleh ya. WhatsApp boleh aja. Gitu. Ada minimal ordernya nggak Om di tempat Pian? Ini kayak misalnya ini kan lewat WA nih. Nah, minimal 1 kah atau 2 kah gitu?
Atau terserah aja nih? Ini varian Mas. Yang lebih-lebih kadang ada juga anak-anak yang nukar 5.000. Kami siapkan. Ya, 5.000 itu ya. 5.000 ya. 5.000 rupiah. Itu bahkan ada yang 3.000. Namanya anak-anaknya lewat, tapi kan sering lewat, mungkin pengen gitu ya. Iya. Wajar itu ya. Wajar itu sekadar merasain. Dengan uang seadanya itu. Tetap kami tetap dilayani ya. Kecuali ya sekarang masih sibuk karena istri betianan. Semalam ulun bisa istri yang menggoreng di kedai, ulun yang mengolah deliverynya gitu maksudnya. Ya minimal kalau teparak 1 porsi pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, saya antar 1 porsi. Tapi kalau agak jauh, ya kadang nggak sesuai sama minyak nyopak. Iya. Kalau jauh gitu. Kalau jauh tuh kan. Nukar 1 porsi kan. Agak-agak gimana gitu. Iya, agak gimana gitu lah. Iya. Kadang mahal di ongkirnya kalau iya kan. Free ongkir. Free ongkir ya. Selama ini. Selama ini. Oke. Tapi itu dengan catatan sekarang lagi sibuk-sibuknya kami karena betianan loh. Jadi belum bisa ya. Delivery belum bisa. Oke. Jadi ini Masnya fokus dulu nih rekan dengar untuk hari ini ke istri dulu ya Mas ya. Istri dulu. Nah, jadi untuk nanti kalau sudah lahiran insya Allah akan kembali. Ya, insya Allah bisa. Nah, jadi kalau kalian mau empek-empek ya datang sajalah ke outletnya langsung gitu kan. Ke jalan ya anggapan ya Angsal Balirejo sini lah gitu. Arah Balirejo sini ya kan. Nah, jadi kalau dari Plehari ini sebelah kiri, kalau dari arah sana dari Banjar ya kan sebelah kanan gitu. Nah, seperti itu ya. Pokoknya dihiga ponsel lah rasanya. Ponsel bawa. Nah, seperti itu ya. Kalau sehari itu Om bisa menghabiskan berapa banyak empek-empek nih? Apakah porsinya tadi berapa? Ya tadi udah saya sebutkan sekitar 40 kah porsian gitu, kecuali weekend loh ya. Kecuali weekend tadi. Tapi memang kondisional. Maksudnya alam juga berpengaruh. Apalagi hari-hari ini kan hujan. Hujan. Hujan rata-rata kalau orang mau keluar koler mesti pembeli juga surut. Nah itu jadi lebih ke kondisional Mas. Kita membaca cuaca, kita membaca tanggal. Nah itu berarti kondisional, lebihnya ke kondisional aja. Kondisional aja ya. Jadi dilihat tanggalnya tanggal muda atau tanggal anu enggak? Itu beda benar. Khususnya di Plehari. Tapi ya jujur Mas ini ya, kelebihan Kalimantan khususnya di sini ya, Kalimantan Selatan tanah laut nih. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya. Daerah lain, umpama misalnya di Sumatera contohnya di daerah Selulun. Ya Lampung situ tadi lah contohnya kan. Di sini orangnya suka jajan. Nah itu kelebihannya yang membuat gitu kami bertahan di sini. Nah gitu. Beda dari sana orang sana ya? Agak beda Mas. Ya gitu. Tapi kalau bahasa keren tapi agak serem ya bahasanya ya. Tingkat kulinernya tinggi di sini lah. Tinggi di sini. Iya. Itu agak kasar juga sih omongannya. Ya, memang ini harus diperanu kan Om, gitu kan ke semacam dijelaskan lah kepada orang gitu kan ya. Ini apa adanya. Kenapa kalau ulun bohong, nggak mungkin ulun selama ini bertahan hanya berjualan seperti ini di sini. Iya. Kami udah parak 5 tahun. Ading ulun empek-empek juga. Ya Honda tapi Presiden. Iya Honda. Keliling ya. Itu hampir 10 tahun dia di sini. Hanya jualan empek-empek. Nah, ya. Jadi kalau enak ya kalau usaha sudah ketemu jalannya ya. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya kan. Apalagi di sini ditambah gitu kan ya dengan konsumsi masyarakatnya yang memang tingkat konsumsinya lumayan gitu ya rekeningnya ya. Nah itu yang membuat Om Yayan ini bertahan gitu ya dan semangat tentunya untuk memperjualbelikan empek-empek ini. Gitu, nah jadi kalau tambah karyawan nih kayaknya tambah banyak lagi ya Om ya. Nah ini aja sudah kewalahan gitu kan ya di hari Minggu tuh. Bayangin ingat kalau sudah banyak nih yang bantu mungkin tambah banyak lagi ya. Nah seperti itu ya. Jadi Om ini saya ke kendala nih. Ini apa sih kendala yang mungkin selama ini pian hadapi selama berusaha ini? Apakah memang ada kendala yang sangat besar kah atau apakah gitu kan? Atau dari segi bahan kah ada kendala gitu? Atau dari segi penjualan? Untuk kendala yang sering kami hadapi terutama pas cuaca di laut ribut. Ikan tenggiri nggak ada. Ikan tenggirinya nggak ada. Dan kami harus mencari pesan dari
ya penjual di sini juga itu pengambilan dari Banjarmasin. Oke. Nah itu pasti melimpah harganya itu. Iya pastinya. Dari yang tadinya normal harga 50-60 itu bisa 80 sampai 90. Oke. Pun kadang nggak ada. Nah itu kendala yang utama itu Mas. Itu sering kami ketemu dengan kendala sedang itu. Iya. Kalau untuk produk kanji dan sebagainya itu di pasar nyaman aja. Gitu di sini nggak ada, di sana pasti ada. Gitu. Puyuh juga itu kadang. Puyuh. Kami memprioritaskan puyuh lokal. Nah, jujur ya, kalau puyuh dari luar itu buruk Mas. Buruk ya. Buruk, dari kualitasnya buruk. Jadi ya kita sebagai penjual kan bagaimana kita mengolah produk yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Itu mempengaruhi banget ya. Iya, mempengaruhi banget ini Mas. Itu hal kecil tapi mempengaruhi banget. Jadi kita belanja juga nggak sembarang gitu, maksudnya yang mesti asal dapat bahan tidak demikian. Karena ini kan dimakan ya Om ya. Iya, ini dimakan masalahnya. Nah, untuk kunci utamanya ini kepercayaan terhadap pelanggan Mas. Iya betul. Nah itu. Nah jadi kalau pelanggan sudah enak sama rasanya pasti akan kembali. Nah gitu. Iya gitu kan ya. Kalau kita ngawur ya, kita ngawur dengan kita menggunakan ikan yang lain atau bahkan telur yang nggak baik kita pakai, termasuk dari puyuh dari luar gitu. Nah itu yang mempengaruhi banget. Mempengaruhi banget ya. Oke. Untuk telur itik juga kami memilih lokal juga. Lokal luar nggak masalah Mas, tapi dari historinya ini makanannya apa? Kalau Bamak rata-rata yang oranye ini Mas. Nah gitu. Telur itu tuh ya beda varian. Maksudnya ada yang oranye, ada yang agak gitu ya, kayak telur ayam itu. Jadi kadang ya ketemu itu tapi jarang-jarang. Kami prioritas, kami ibaratnya apa ya? Lantih lah, harus bertakun terus. Kita belanja itu bertakun-takun terus ya. Bertakun terus ya. Ini kayak apa nih? Sumbernya seperti apa? Gitu. Jadi emang bujur-bujur kami kualitas Mas. Kualitasnya yang ditekankan ya, rekannya di MP ini gitu ya. Oke, jadi burung puyuh pun juga burung puyuh lokal gitu ya. Harus lokal. Lokal, prioritas lokal. Lokal ya, karena memang lokal bagus ya Om ya. Walaupun harganya beda sedikit. Nah, nggak masalah. Nggak masalah ya kan. Yang penting kualitasnya oke. Gitu. Nah, dan juga untuk telur itiknya itu juga diprioritaskan dari beliau. Juga, Nah, jadi beliau harus warna yang seperti itulah intinya. Orange. Bukannya harus Mas. Kadang orange juga kadang habisan, nggak ada di pasaran gitu ya. Tapi ya apa boleh buat. Nah, gitu. Tetap menggunakan yang semi orange lah. Semi orange ya. Tapi tidak mengurangi dari si. Kalau rasa sama aja. Cuman penampilannya kan ini orange benar gitu loh. Menarik juga nih gitu kan ya. Nah, seperti itu rekan dengar ya. Jadi untuk kendalanya mungkin dari segi ikan ya. Terutama ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Suasana angin ribut di laut. Aduh, pasti ya. Nah, ikan tenggiri. Pasti siap-siap budget yang agak tinggi untuk membeli bahan itu. Ini berdampak juga nih sama harga ya Om ya. Kalau ikan tenggirinya naik, berarti harga penjualan apakah ikut naik juga? Tidak. Kami ada komitmen flat. Flat ya. Harga flat. Itu pengaruh juga Mas untuk keberlangsungan usaha. Jujur, dari 10.000 satu porsi naik ke 2.000 itu sangat berapa ya? Itu hampir sebulan lebih 2 bulan kami menimbang-nimbang itu Mas. Cuman 2.000 padahal ya. Iya padahal gitu kan. Tapi kalau dalam sisi nggak dinaikkan, kita yang rugi ya. Nggak sesuai. Oke. Taruhlah ya, tadinya satu plastik itu kita belanja 100.000 umpamanya. Tapi sekarang nggak bisa. Satu plastik itu harus 150.000, bahkan hampir 200 loh. Jadi ya gitu. Jadi jujur untuk pelanggan. Siapapun yang mendengar lah ini live ini, ya mohon relanya lah naik 2.000 itu untuk membantu belanja kami. Itu. Iya, karena memang seperti itulah kondisinya rekan dengar ya. Karena memang ya kita tahu sendiri ya kan perjuangan untuk nelayan ini mendapatkan juga lumayan gitu ya. Nah seperti itu ya.
Nah, kalau untuk yang lainnya insya Allah kayaknya aman aja ya kan? Aman Ya, aja. kalau di pasar ada aja ya Om Pasar ya. aja tuyukan lah kalau Tuyukannya ya kan. Nah, jadi sambil bertakun-takun ya bisa aja di Iya. sana Bang Yayannya ya. Om, kalau apa sih yang menjadi ciri khas dari empek-empek Nopi Anak Angsau ini? Nah, jadi kita kalau merasain nih, wah ini nih punyanya empek-empek Nopi Anak Angsau nih. Nah, atau adakah yang membedakan produk ini dengan produk yang lain ya, olahan-olahan orang lain gitu. Nah, jadi ini ciri khasnya Mas semacamnya gitu. Ini pertanyaan Hmm. Pian ulun jawab dari rangkuman pelanggan. Nah ya. Ya. Empek-empek, kami prioritas dengan ikan tenggiri, enggak ikan yang lain. Oke. Ya, karena itu sangat berpengaruh banget merubah rasa lah ya. Dan satu lagi, sekarang pembelajaran untuk mengolah makanan kuliner itu di YouTube atau banyak. Banyak ya, bisa otodidak kita ya. Otodidak bisa. Empek-empek banyak yang bisa mengolah Mas. Betul. Tapi kalau orang pencinta empek-empek, terlebih yang ininya Mas. Cukanya ya? Cukanya yang lebih membedakan. Lebih membedakan. Oke. Ini ada banyak pempek. Tapi cukanya yang beda. Iya. Rata-rata ke situ. Rata-rata dan beda. pelanggan ulun rata-rata K7 dengan cukanya, Mas. Kayaknya ada manis-manisnya gitu ya? Ya, maksudnya atau beda gimana? gitu aja. Beda Enggak gitu tahu ya? bedanya di mana, tapi ya kami apa adanya. Ya ini ilmu kami gitu ya. Kami terapkan di sini mengolah dengan bahan seperti itu. Tapi mungkin lidah orang pelanggan ulun gitu ya tentunya. Itu kok beda gitu loh. Jadi gimana ya? Mengolah keganangan ke HP. Nah banyak juga Mas. Iya. Mungkin banyak pelanggan yang merasa kurang gitu cukanya. Ya gitu ya. Minta dibanyakin. Banyak juga yang nukar cukanya saja. Oke. Satunya gini, nukar 1 porsi tapi minta cukanya 2 gitu. Nanti bayar nggak apa-apa. Gitu ya. Ya sebujurnya cuka ini nggak dijual. Tapi kalau minta tambah ya pada aja, nah gitu maksudnya lo tidak. Bilang saja nggak apa-apa. Ya saya nanti bilang juga tadi. Iya, bilang saja. Iya. Kadang saya suka juga Mas sama cukanya kan sampai habis tuh. Bilang saja. Karena kan kalau empek-empek tambah cuka kayaknya kurang gitu ya. Nah, ya aneh aja. Aneh aja gitu. Satu catatan, kami menjual empek-empek di sini tidak menyediakan saus. Ya. Dan Royco. Ya biasanya gitu. Ini komitmen ya. Ini komitmen. Iya. Ini karena dari keturunan nenek moyang dan bla 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 ya. Iya. Nggak ada empek-empek makan dengan Royco gitu. Ada. Hanya di sini Om kayaknya. Hanya di sini. Tapi kami kekeh tidak menyediakan itu. Saus dan Royco. Saus dan Royco ya. Kami cuma menyediakan ini. Cuka saja. Oke. Tadinya ada 2 rasa, manis dan pedas. Sekarang manis saja. Konsumen anak-anak kadang-kadang minta yang manis gitu lah ya. Oh iya betul. Tapi kendala kami manis pedas itu nggak bisa dicampur. Oh gitu ya Om. Dan ini sehari harus mengolah terus kan ini ya. Dalam sehari ini harus mengolah terus, fresh terus. Itu yang manis itu sering nggak habis. Karena tingkat pembelinya kan banyak yang pendewasa. Jadi membuang terus yang manis. Dan itu kendala. Jadi kami ambil tengah-tengahnya. Sedang aja panasnya. Menyesuaikan orang Banjar aja. Orang Banjar aja ya. Nah, jadi manis ada, pedasnya ada gitu ya. Tadinya. Tapi sekarang satu rasa aja. Satu rasa. Yang rasa sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Itu tadi daripada buang bahan, Mas. Iya betul. Daripada mubazir ya kan dibuang-buang. Nah, baik langsung diolah yang sedang-sedang aja. Oke. Om, ini dari segi pemasaran nih Om. Ini saya penasaran nih ya. Bagaimana nih Om memasarkan dan juga ya macam promosi lah gitu kan kepada orang-orang nih melalui line telepon kah, line media sosial kah atau gimana gitu. Adakah gitu kan ya? Apakah memang update status terus nih di WhatsApp tadi kan? Nah, atau di media sosialnya apa gitu? Sebujurnya ini Mas. Ulun masih ingat bener. Maksudnya ada orang sangat berjasa dengan usaha ulun ini. Itu kala itu ulun sebut aja lah Mbak Emma. Mbak Emma itu kalau sekarang
Instagramnya itu pengikutnya banyak bener. Nah kalau itu ya, itu salah satu pelanggan ulun Mbak Emma ya. Dia itu yang mempromosikan, mempromosikan dulu waktu saya masih baru-baru di sini ya. Jadi di share-nya lawan Sidin itu. Nah imbah dari itu banyak yang tahu. Alhamdulillah pembeli tidak terkendali kala itu Mas. Setelah itu. Setelah itu. Mbak Emma itu orang pelanggan ulun yang sangat membantu ulun itu. Alhamdulillah. Nah untuk saat ini ya kadang ya sesekali aja buat status di WA itu aja. Karena alhamdulillah untuk pelanggan udah banyak Mas. Udah banyak ya. Jadi tanpa kita share pun ya ada aja gitu. Ada aja yang pelanggan alhamdulillah banyak Mas. Tapi bermula dari itu Mas. Bermula dari Mbak Emma itu pengikutnya banyak loh. Jadi di-share-nya dibantu dengan Sidin tanpa sepengetahuan ulun nggak tahu. Setelah imbah itu bahkan banyak bener kewalahan sampai menjual dulu tuh ya. Nah itu alhamdulillah. Tapi ulun tahu Sidin ya. Enggak Sidin. Nah. Soalnya kan itu kan direkam ulun pakai kamera kalau itu. Oh iya. Tapi kan belum ngeh. Anak di apaan lah gitu ya. Anak di apain nih? Kenapa kamera? Tahun 2020 kali itu. Iya. Alhamdulillah dari itu Mas. Alhamdulillah dari situ ya dari segi promosi dari orang lain ya, bantuan orang lain gitu kan ya. Tapi lebih ke gini, pelanggan kadang beli mbak. Terutama binian, makanya yang rancap menunggu istri ulun. Karena kan pembeli kan banyak binian lah ya. Dan binian tuh kadang dipoto buat SW gitu kan ya. Itu pengaruh juga Mas. Pengaruhnya gini. Kadang banyak yang kepo. Itu belinya di mana? Nah di sana, nah gitu. Jadi gimana ya, gerilya lah di belakang tapi. Gitu. Oke. Nah jadi itu ya rekening banyak juga ya. Alhamdulillah. Story lah gitu kan ya. Bahasa kita tuh story kan gitu kan ya. Ini kan. Kalau untuk update di Facebook jarang-jarang. Kadang nggak kepikiran ke situ Mas karena sibuk uyuh kan lah ya. Oke. Nah, kenapa sering istri ulun yang menunggu? Ini produk ulun ini olahnya dengan kayu bakar Mas. Gitu. Bukan pakai kompor. Ya. Kecuali untuk yang di kedai emang pakai kompor. Ya, tapi dari gorengnya gitu. Dari kayu bakar. Dengan pakai tuku yang ganal itu. Oke. Kenapa pakai kayu bakar? Ini membutuhkan api yang besar untuk mematangkan empek-empeknya ini. Nah, yang menjadikan seperti ini perlu lama ini Mas. Jadi bahan mentah loh ya. Dari bahan mentah dicetak dulu. Baru direbus itu. Oke. Dan ini juga ngerebusnya lama. Lama juga ya Mas? Saya kira sejam atau 2 jam gitu? Enggak. Waktunya yang diperlukan. Kalau ini sekitar 2 jaman. 2 jaman ya. Karena pakai apa ya, rinjing apa ya sini bahasanya ya. Yang tungku ganal ganal benar itu ya. Bukan cuma 1 liter 2 liter kadang gitu kan. Olahnya tuh banyak itu. Oke. Makanya memerlukan waktu yang banyak. Pokoknya dari pagi tuntung pembuatan ini sekitar jam 1-an tuh. Jam 1 siang. Iya, baru free tuh. Lumayan ya. Emang kita nggak bepanasan mau olahnya ini di dalam ruangan. Tapi kan bergerak terus. Nah, kecuali ulun, kadang ulun tinggal cari kayu bakar. Ini berarti ini nunda nih. Omnya ya nih. Kayu bakar emang stok sih Mas. Stok ya. Enggak, maksudnya Om datang ke sini nih kayaknya nunda nih bikinnya. Enggak. Ini ada istri ulun. Ada istri kan. Gitu. Maksudnya walaupun betianan kan masih bisa. Duduk santai aja kalau ya. Leher-leher. Semua udah ulun siapkan. Nah, Sidin mah olah aja. Gitu ya. Nah, jadi ya itu ya rekan dengar ya bayangannya nih di dapur. Lebih detik juga sih Mas. Jadi gimana ya? Ya ini kan pekerjaan yang gimana ya? Yang begitu terus gitu loh ya, monoton lah. Monoton ya. Gitu. Tiap hari gitu kan diolah. Bagaimana untuk cepatnya gitu kan lah ya. Iya. Jadi pembagian waktu harus bijak. Nah gitu. Iya. Oke, seperti itu ya. Kalau hujan ini kadang pengaruh juga Mas. Hujan gini ya? Pengaruh. Apa tuh pengaruhnya nih? Dari segi cuaca. Kayunya. Kadang kami kan di perumahan loh ya. Iya. Perumahan.
Jadi kadang ingat menawarkan kayu gitu kan lah ya. Iya. Perumahan itu terbatas. Jadi mengadai kayu juga nggak bisa di dalam rumah kan kayaknya nggak gimana lah ya. Nah, paham. Iya. Saya tahu tuh kan luasan lahannya pun juga agak-agak kurang sama kayak kita di desa gitu ya. Iya, beda lah gitu ya. Iya. Kadang lupa gitu kan keunduhan. Nutupin ya kan gitu ya. Oh, itu ya rekan dengar ya terjadi. Pasti landung kalau hujan. Iya, karena kan memang basah tadi kayunya ya. Agak-agak susah tuh untuk menyalakan apinya rekan dengar. Nah, tapi itu emang lebih dari maksudnya lebih ke ulun aja itu risiko kami lah ya intinya ya. Nah, itulah. Jadi intinya pekerjaan tanpa risiko tuh kayaknya nggak ada ya, Om ya. Pasti ada banyak pelanggan khususnya laki-laki. Setiap ulun di situ nyaman lah. Kayak Bian nih punya usaha gitu. Duduk didatangi orang, gitu banyak yang berpandang kayak itu. Di lain sisi mereka nggak tahu di belakang layarnya seperti apa. Nah seperti itu. Apa ya semacam mempersiapkannya seperti apa gitu dari mau olah kayu kah atau apa membuat api mau olahnya itu. Ya emang duduk aja di dalam ruangan, tapi bergerak. Gerak terus nih rekan-rekan ya. Walaupun monoton itu aja tiap hari tapi harus digerak-gerakin juga gitu kan ya. Nah, seperti itulah intinya gitu kan ya dalam proses pembuatan empek-empek ini. Jadi empek-empek ini memakai tungku ya, kayu bakar ya. Jadi bukan dari gas untuk membuatnya. Tapi kalau untuk menggorengnya di tempat outletnya itu pakai gas ya. Seperti itulah intinya ya untuk rekan dengar. Nah Om, ini kita ke peran Disnakerin nih, karena kan ini Pian datang ke sini karena dari Disnakerin juga kan yang menyarankannya. Nah itu gimana Om? Apakah memang sudah ada pelatihan kah? Atau memang sudah dibikinkan kah? Kayak ini kan produk makanan pasti ada logo halal gitu, atau ada perizinan, atau ada ya paten nama si empek-empek Noppiana Asal ini. Itu gimana? Ini udah dari bulan-bulan yang lalu emang udah ditembusi langsung dengan Ibu Putri dari Dinas Perindustrian Ibu Putri. Ya, itu yang membantu saya untuk memproses sertifikat halal. Dan hendak hak paten juga. Iya, betul. Gitu. Harus tuh Om. Tapi untuk ini masih terkendala mungkin jarnya Ibu Putri itu banyak antrian, banyak antrian. Karena kan mungkin program bersamaan mungkin lah ya. Iya, program bersama. Jadi untuk statusnya kami masih menghadang. Nah itu. Tapi kalau untuk surat izin berusaha udah keluar. Surat izin berusahanya Sipnya yaitu surat izin berusahanya udah keluar. Tapi ya itu untuk yang lain-lain masih menghadang karena terkendala antrian. Tapi masih koneksasi dengan Ibu Putri yang di Dinas Perindustrian. Jadi sudah tahu aja gitu kan ya, sudah komunikasi juga ya Om ya di antara Pian dengan dari dinas gitu kan ya. Alhamdulillah sudah langsung sini ya. Alhamdulillahnya rekan dengar ya, nih Om Yayan juga bisa datang gitu kan ke Radio Tuntung Pandang karena kan Om Yayan dari setiap hari Selasa itu beda-beda Om. Nah nanti ada makanan, ada sasirangan. Seminggu sekali. Iya seminggu sekali nih pojok IKM. Nah ini entah besok hari Selasa besoknya nih nggak tahu nih apa lagi. Ulun juga kaget. Ada telepon masuk. Dari Dinas Perindustrian lah. Gitu aja. Kenapa enggak kan dulu? Kenapa enggak gitu kan ya? Ini lumayan kan promosi juga kepada masyarakat gitu ya. Nah Om, ini mungkin boleh disampaikan juga, apakah memang ada pelatihan juga dari Disnakerin ke tempat Om? Nah, untuk pelatihan belum ada ya? Belum ada. Soalnya mereka menghubungkan ulun udah menciptakan produk, nah gitulah ya. Iya. Kami bukan mulai dari nol, maksudnya lebih ke itu tadi sertifikat aja Mas. Sertifikat aja ya. Pelatihan nggak ada. Iya. Om boleh disampaikan Om, ini karena waktu kita sudah di agak-agak ini penghujung, mungkin boleh disampaikan nomor HP Pian berapa gitu kan untuk rekan-rekan untuk kalau mau pesen gitu ya, atau media sosial lainnya kalau boleh ada, dan alamatnya nih. Alamat apa ini? Alamat outletnya kayaknya enak aja ya. Nomor HP aja deh. Nomor HP aja. Ya 0856
56 0938 0938 9979 9979 ya. Nah, itu ya rekan dengar untuk nomor HP beliau ya. Nah, telepon atau WA ini sama ya. 0856 0938 9979. Itu bisa pesan via WhatsApp. Via WhatsApp. Tapi maaf untuk sementara ini delivery belum bisa. Delivery belum bisa ya karena memang istri beliau lagi betianan atau hamil ya rekan dengar ya. Jadi beliau menjaga istri dulu nih karena memang sudah besar ya dia perutnya 7 gitu. 7 bulanan sudah ini kan. Jadi harus dijaga. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk outlet tetap buka ya Om ya. Tetap outlet insya Allah buka. Buka terus kecuali Rancak Minggu. Ada undangan itu loh. Oh iya. Undangan rewang ya. Undangan saruan itu ya. Itu yang nggak bisa dihindari. Iya. Gitu. Dan itu identik Minggu. Jadi kemungkinan kami sampaikan Minggu mungkin sering liburnya. Ya, karena terkendala itu. Terkendala. Serangan pacar loh. Ya terkendala itulah intinya ya rekan dengar ya. Om, pertanyaan terakhir. Nah, selanjutnya nih ke depan nih Om, adakah inovasi yang ingin kalian terapkan kepada outlet pempek no Piana Angsau ini dan juga harapan-harapan ke depannya untuk produk yang Pian olah ini apa Om? Terkhusus kami bila sudah free, tidak terlalu sibuk, tidak ada tanggungan seperti kandungan atau udah anak lahir ada kami hendak memvarian pempek. Pempek ini banyak. Kapal selam. Ada yang lenggang. Ada yang adaan. Nah, itu kami akan tambah menu itu. Kenapa sementara ini belum ada itu? Karena kami ya yang ini aja sudah ada ya. Lain juga yang itu Mas. Iya, nah lenggang, adaan ya tadi. Pokoknya banyak ya dengar varian yang ingin diolah nanti ke depan ya. Ke depannya kami tambah itu. Iya, mudah-mudahan nih Om ada gitu ya. Karena kita mau juga nih merasain yang varian terbarunya gitu kan ya. Nah, tapi ini pun sudah kewalahan ya tapi agak lumayan gitu. Ya lumayan ya Om ya. Tapi alhamdulillah ada ke depannya nih itu yang ada varian. Ada varian lain ya rekan dengar ya. Jadi kita bisa milih nih. Nah, varian yang ini kah, yang ini kah? Nah, itu bisa nantinya ya kalian pilih yang mau yang mana. Om, silakan Om yang terakhir Pian promosikan kepada kawan-kawan. Terakhir nih. Promosi Pian nih. Untuk dijual belikan kayak Pian seharian Pian. Ya untuk pemirsa atau pelanggan. Ya silahkan datang untuk sementara ini silahkan datang ke outlet. Atau lebih nyamannya pesan dulu, simpan WA ulun, pesan dulu, nanti ambil ya. Ambil. Jadi kebanyakan kadang berimbe dengan yang lain antri dan lawas. Tapi kalau udah pesan via WhatsApp dulu, kami prioritaskan Mas. Maksudnya prioritaskan yang walaupun rame tetap kami gorengan yang dulu dan kan nyaman gitu lah. Jadi bisa lakas ada kelawasan untuk menu hadang. Umpama juga produk kami yang di outlet tinggal sedikit. Nah, habis tapi udah ada pesanan WA, kami prioritaskan Mas. Itu kami nggak bisa menjuali orang lain lagi. Tetap diprioritaskan yang melalui WA ya. Nah, seperti itu. Kebanyakan itu. Untuk outlet sementara ini di Higa Poncol Bawa, kecuali entah nanti ada pindah atau apanya nanti tetap kami beritahukan. Karena itu kan kami cuma menyewa gitu ya. Untuk kebijakan tempat kan pemilik yang pemiliknya punya ada pemilik lahan yang tahu. Pemilik lahan yang tahu lah ya. Sementara di situ tepat dan waktu tetap jam 4 sampai selesai. Nah, 4 sampai jam selesai ya rekan dengar ya. Nah, jam 4 sore ya. Nah, jangan 4 ya. 4 sore. Jam 4 sore ya rekan dengar ya. Nah, di situ ya. Oke, nah ini tuh tadi perbincangan kita rekan dengar sedikit ya Om ya. Karena waktu kita juga sedikit nih kan ya. Jadi ya kita singkat-singkat aja lah. Ini masih banyak nih pertanyaan ulun nih sebenarnya. Cuman nanti ada episode keduanya lah mungkin ya kan ya. Di bulan-bulan apa gitu kan ya yang oleh disnakerin. Dan mudah-mudahan rame terus Om. Alhamdulillah. Untuk penjualan empek-empek ini gitu kan ya. Dan mudah-mudahan lancar terus apapun itu dari segi bahan yang tadi ya kan ya, ikannya ada terus gitu kan ya.
Omnya juga selalu semangat gitu ya bersama istri gitu ya. Nah dan juga saya doain nih anaknya nanti kalau lahiran amin. Jadi anak yang soleh gitu ya, amin, atau solehah lah. Kita kan tidak tahu nih anak perempuannya laki-laki ya. Yang penting sehat lah intinya rekan dengar ya, amin. Oke, terima kasih Om sudah berhadir di Radio Tuntung Pandang bercerita terkait dengan PMP ini gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi dari kawan-kawan kita di luar sana gitu kan ya. Yang belum tahu terkait dengan ada PMP di Plehari di Angsal. Nah, ini setelah mendengarkan kita talkshow di hari ini bisa tahu gitu kan ya, langsung datang ke sana ya. Nah, jadi ingat ya, dari jam 4 sore Om Yayannya buka di situ ya. Sampai selesai lah pokoknya, sampai habis yang ada di outlet itu ya. Nah, seperti itu. Oke, rekan dengar, sampai di sini ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan tentunya di jam yang sama. Dan tentunya saya yang petugas Muhammad Peri mohon pamit dan juga Om Yayan, No Peri mohon pamit juga ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.